Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Anggreni, MC psikolog, seorang psikolog klinis anak dan juga pengurus Prokami wilayah Sumatera Barat. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2022 yang bertemakan Anak Terlindungi, Indonesia Maju, saya akan membahas tentang speed delay atau keterlambatan bicara. Fokusnya nanti bagaimana attachment orang tua, kemudian juga fungsi bermain di dalam perkembangan bahasa anak. Jadi permasalahan yang memang banyak kita alami, terutama di dunia praktek sekarang, anak-anak banyak mengalami permasalahan di dalam perkembangan bahasa. Jadi banyak yang delay. Nah, kalau misalnya delay berarti memang mereka terlambat dari usia perkembangan mereka. Jadi yang seharusnya ketika anak usia 5 tahun perkembangan bahasanya sudah bagus, baik itu reseptif maupun ekspresif. Nah, masih banyak kita jumpai anak-anak kemampuan bahasanya tidak sesuai dengan usia kronologis mereka. Sehingga di sini dikatakan ketika delay mereka akan memang bisa mencapai perkembangan bahasa mereka, tapi agak terlambat memang dibandingkan anak-anak seusia mereka. Nah, di sini dalam perkembangan bahasa, peran orang tua kemudian juga lingkungan terdekat anak itu sangat penting gitu ya. Jadi mulai dari ibu, kemudian ayah, mungkin juga ada beberapa pengasuh lain yang terlibat di dalam pengasuhan anak, itu sangat mempengaruhi di dalam perkembangan bahasa anak gitu. Nah, ketika kita berbicara dengan orang tua, pasti kita juga akan melihat bagaimana pola pengasuhan orang tua terhadap anak gitu. Jadi mulai mereka usia 1 tahun pertama kelahiran, kemudian juga usia kanak-kanak awal, kemudian sampai mereka memang memasuki kanak-kanak akhir. Nah, pola pengasuhan orang tua ini sangat penting gitu ya. Jadi pola pengasuhan itu bagaimana orang tua terlibat di dalam tumbuh kembang anak ya. Jadi tidak hanya bagaimana memberikan kebutuhan fisik, tapi bagaimana juga orang tua terlibat di dalam berbagai aspek perkembangan yang lain seperti perkembangan kognitif, kemudian juga perkembangan sosial anak, perkembangan bahasa anak gitu. Kemudian juga berbagai keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh anak. Nah, ada beberapa yang memang harus kita perhatikan nih, pola pengasuhan efektif itu seperti apa gitu. Jadi yang pertama itu memang adanya keterlibatan. Jadi ada yang namanya nurturan. Nah, di sini memang tidak hanya terbatas kepada pemberian makan anak, bagaimana orang tua juga memperhatikan aspek gizi anak. Nah, kemudian juga ada aspek sosial. Nah, untuk aspek sosial ini memang pola pengasuhan orang tua itu bagaimana orang tua terlibat di dalam berbagai kegiatan anak gitu. Nah, ketika orang tua terlibat di dalam berbagai kegiatan anak, ada interaksi di sana, kemudian juga ada proses bermain. Nah, kita berharap memang perkembangan anak itu akan semakin optimal, terutama pada aspek perkembangan bahasa mereka. Jadi tadi kita sudah kaji juga bagaimana nanti keterlibatan pengasuhan orang tua dari aspek sosial. Di sini bagaimana orang tua bisa mengobrol, kemudian juga terlibat di dalam permainan anak gitu ya, sehingga memang nanti akan mempengaruhi juga aspek bahasa anak. Jadi kemudian fungsi pengasuhan yang efektif berikutnya adalah memang bagaimana orang tua memberikan respon yang tepat terhadap emosi anak, peka terhadap kebutuhan anak gitu ya. Jadi di usia-usia pertama kelahiran anak memang pola komunikasi anak itu melalui bahasa ya, itu menangis gitu. Nah, jadi bagaimana di sini tangisan anak itu bisa direspon oleh orang tua dengan baik. Berbagai misalnya nada seperti apa anak menangis. Sebenarnya itu tangisan itu berbeda-beda ya. Kapan dia mengkomunikasikan, oh saya ini lagi sakit gitu. Kemudian oh ya saya ini lagi lapar, atau misalnya saya nggak nyaman, atau saya juga mungkin pengen diganti popoknya gitu. Nah, respon yang tepat ini sebenarnya akan berpengaruh terhadap bagaimana penerimaan anak terhadap dirinya, juga terhadap lingkungan gitu ya. Sehingga nanti juga akan mempengaruhi anak untuk bisa merespon lingkungan dengan tepat gitu. Nah, kemudian
bagaimana juga orang tua mampu menenangkan kebutuhan fisiologis dan emosi anak. Nah, berbagai permasalahan ketika anak-anak mengalami speech delay gitu ya. Jadi mereka akhirnya memang mengalami seperti kurang percaya diri gitu ya. Jadi ketika mereka akan berbicara, kadang-kadang respon lingkungan itu tidak tepat gitu. Misalnya dia ingin mengungkapkan sebuah kata tapi mungkin kurang tepat secara vokalnya gitu ya. Pronunciation-nya kurang tepat, bagaimana pelafalan kurang tepat gitu. Kadang-kadang respon lingkungan misalnya, aduh ngomong apa sih dek gitu ya, dek ngomongnya yang jelas dong gitu ya. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini sebenarnya akan mempengaruhi bagaimana kenyamanan psikologis anak gitu ya, sehingga ada beberapa anak yang mengalami memang speech delay, dia tidak percaya diri gitu. Jadi ketika tampil di lingkungan, ketika mereka memasuki lingkungan sosial baru, biasanya mereka memang akan banyak menarik diri gitu. Nah, di sini laporan lingkungan itu sangat penting gitu ya. Jadi ketika mungkin mereka mengucapkan sebuah kata kemudian kurang kita mengerti gitu. Nah, respon kita dengan ketidakmengertian kita bukan biasanya menyalahkan anak gitu ya, tapi mungkin bisa dengan perlahan-lahan ya coba diulangi lagi deh, tadi ngomongnya apa? Oh, ternyata adek minta minum. Oh, ternyata adek minta makan. Jadi kita membantu mereka untuk memparafrasekan lagi apa yang mereka inginkan gitu. Bukan malah dengan ekspresi, duh ngomongnya yang benar dong. Diulangi lagi nggak ngerti. Nah, yang seperti itu yang kadang mempengaruhi emosi anak ketika mengalami permasalahan speed delay gitu ya. Jadi memang akhirnya beberapa anak dengan permasalahan speed delay juga emosinya juga agak bermasalah gitu ya. Kadang-kadang mungkin cara mengekspresikan emosinya kurang tepat, kemudian menangis, kadang-kadang marah gitu. Karena memang lingkungan kadang-kadang tidak memberikan respon yang tepat terhadap apa yang anak-anak sampaikan. Nah, kemudian hal yang penting berikutnya adalah attachment. Bagaimana kelekatan orang tua dengan anak. Nah, kelekatan orang tua dengan anak tidak hanya berarti kelekatan secara fisik gitu ya. Jadi sejak lahir, bagaimana ketika kontak antara ibu dengan anak, misalnya bayi digendong, kemudian ada interaksi di sana gitu ya, sambil menyusui, kemudian anak diajak berbicara. Nah, kalau bukan update status ya, sekarang banyak kita lihat bagaimana orang tua ketika misalnya menggendong bayi sambil megang gadget gitu ya. Jadi yang anaknya masih sendiri, orang tuanya juga sibuk mungkin nge-like, update status gitu. Sehingga memang kelekatan secara emosional antara orang tua dengan anak itu tidak terjalin dengan baik gitu ya. Otomatis ketika misalnya masa-masa yang penting bagaimana orang tua berinteraksi, bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anak juga tidak terjalin dengan baik gitu. Nah, kemudian juga mungkin beberapa yang bilang, oh anak-anak gak usah sering-sering digendong gitu ya. Karena kalau misalnya digendong nanti jadi manja. Enggak. Sebenarnya ketika ada sentuhan kulit antara orang tua dengan anak, itu memberikan kenyamanan secara emosi kepada anak gitu. Sehingga ketika anak sebenarnya mendapatkan kebutuhan attachment yang bagus di awal-awal kelahirannya, terutama di 1 tahun pertama, anak-anak mengembangkan rasa percaya terhadap lingkungan. Jadi muncul trust, dan ketika misalnya mereka tidak mendapatkan kebutuhan itu, maka muncul mistrust gitu. Rasa tidak percaya dengan lingkungan. Sehingga kok anak saya nggak bisa ya mengungkapkan apa yang dirasakannya, kenapa sih anak saya tidak bisa mengekspresikan apa yang dirasakannya, itu sangat juga berpengaruh gitu. Nah, jadi memang bagaimana kelekatan orang tua di awal-awal kelahiran, ketika misalnya menyusui, kemudian ibu juga bercerita, sehingga anak juga dilatih bagaimana mendengarkan sebuah kosakata gitu. Tidak dengan mengupdate status ya bunda atau misalnya ayah gitu ya. Jadi ketika misalnya kita menggendong bayi, tidak dengan handphone kita, tapi kita mulai dengan bagaimana berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak kita gitu. Nah, kemudian juga fungsi yang berikutnya adalah bagaimana orang tua bisa jadi efektif itu menstimulus berbagai perkembangan anak gitu ya. Nah, di sini menstimulus itu ya kita memang memberikan berbagai kegiatan kepada anak sehingga aspek-aspeknya tadi itu juga bisa berkembang baik gitu ya. Kadang-kadang kita hanya memperhatikan mungkinnya aspek kognitif, bagaimana kemampuan anak di dalam aspek intelektualnya bagus gitu ya. Sementara mungkin dalam aspek bahasa, kemudian sosial yang lainnya tidak kita imbangi dengan baik gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah memang berbagai kegiatan positif sejak 0 misalnya sampai 3 bulan gitu.
bagaimana orang tua itu menjaga kontak mata dengan bayi. Makanya penting ketika misalnya menyusui, ibu dengan anak itu memang kontak matanya terjalin dengan bagus gitu ya. Nah ini juga sudah bisa nanti kita deteksi, misalnya ketika usia 4 bulan kita misalnya taruh mainan di depan mata anak, anak kira-kira merespon atau tidak gitu. Nah jadi 0 sampai 3 bulan bagaimana orang tua juga mengajak tersenyum. Jadi tersenyum itu sebenarnya komunikasi juga gitu ya. Kemudian mengajak anak untuk bercerita, kemudian juga bagaimana orang tua juga mengajak anak untuk bernyanyi gitu. Nah ini adalah semuanya memang latihan yang kita berikan sehingga berbagai aspek perkembangan anak itu bisa berkembang dengan baik gitu. Nah jadi kemudian ketika menggendong anak juga kita bisa memberikan kenyamanan. Jadi ketika anak menangis kita gendong sehingga kelekatan emosi atau bonding antara orang tua ibu dengan anak itu memang akan semakin kuat gitu. Dan seperti tadi anak juga akan mengembangkan sikap dia merasa dia diterima. Nah kemudian usia 3 sampai 6 bulan memang di sini bagaimana mereka sudah mulai bermain sebenarnya, mengeksplorasi lingkungan, mulai merangkak dan segala macam gitu ya. Nah di sini juga peran orang tua bagaimana terlibat di dalam permainan anak gitu ya. Sebenarnya dari kecil kita sudah mulai bermain sebenarnya dengan anak, misalnya dengan cilukba gitu ya. Nah cilukba itu sebenarnya salah satu indikasi bagaimana perkembangan kognitif anak sebenarnya. Oh anak paham gak sih ada benda yang sembunyi, yang disembunyikan gitu ya. Nah ini salah satu indikasi anak respon gak sebenarnya terhadap perubahan di dalam lingkungan itu sendiri gitu. Nah ketika misalnya orang tua terlibat di dalam bermain, nanti kita lihat ya apa sih aspek permainan yang nanti akhirnya memang membantu perkembangan bahasa anak sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya berpikir oh bermain cuma sekedar bagaimana anak senang, nggak hanya sebatas bagaimana anak senang. Ternyata nanti di dalam pola bermain itu memang akan menggali berbagai aspek perkembangan anak, mulai dari kognitifnya, bagaimana dengan perkembangan bahasa anak, kemudian juga sosial serta emosi anak gitu. Sampai nanti memang usia 6 sampai 12 tahun di mana perkembangan bahasa anak sebenarnya itu sudah semakin banyak berkembang, sudah mulai mengucapkan satu kata, kemudian walaupun mungkin itu belum jelas ya, babbling dan segala macam gitu. Tapi itu sudah menjadi indikasi bagi orang tua, ini kira-kira perkembangan bahasa anak saya sudah mulai berkembang atau tidak gitu. Nah, walaupun mungkin beberapa anak itu mungkin ngomongnya papa, mama dan segala macam gitu ya, belum jelas dan ada maknanya. Nah kemudian dari anak 12 sampai 18 memang berbicara dengan anak dengan bahasa yang jelas ya. Jadi hindari kadang-kadang ya mungkin nenek atau kakek ngomongnya manja gitu ya. Jadi kata-kata yang kita keluarkan itu tidak jelas ucapannya gitu. Sudah bobo. Kemudian kadang-kadang ngomongnya agak cadel-cadel seperti itu. Nah, sebenarnya ini adalah tahapan anak bagaimana mereka belajar bahasa dengan orang di sekelilingnya, sehingga kita juga harus mengkomunikasikan dengan bahasa yang jelas gitu, tidak dengan menggunakan bahasa-bahasa yang kadang-kadang mungkin agak cadel atau hal-hal lainnya. Nah kemudian bagaimana sih cara membangun kelekatan antara orang tua dengan anak sehingga nanti akan membantu sebenarnya perkembangan bahasa anak juga gitu ya. Yang pertama itu memang harus membangun ikatan emosional sejak di awal kelahiran gitu. Makanya ketika baru lahir, kenapa sih bayi harus diletakkan misalnya di atas badan ibu, itu sebenarnya awal bagaimana bayi merasakan ternyata ada loh lingkungan di luar lingkungan saya sendiri, ternyata ada loh hal-hal yang membuat saya nyaman gitu ya. Nah, jadi selain itu kemudian mengajak anak tidur bersama, close sleeping gitu. Jadi kadang-kadang kan trennya misalnya anak masih bayi kemudian punya kamar sendiri ya gitu. Nah, sehingga memang kalau misalnya dengan kondisi seperti itu, kelekatan atau misalnya bonding antara orang tua dengan anak itu biasanya tidak terjalin dengan baik. Walaupun mungkin niatnya ini ingin membangun kemandirian, tapi penting sebenarnya ada sesi-sesinya memang orang tua itu tidur bersama anak. Tapi ingat ya, ada batasan usianya juga gitu ya. Jangan akhirnya kelewatan umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun anak masih tidur dengan orang tua. Itu juga nanti akan mempengaruhi kemandirian. Tapi di awal kelahiran itu sangat penting bagi anak, sehingga memang akhirnya anak merasa dunia ini nyaman loh bagi saya gitu ya. Yang sebelumnya di dalam kandungan, dan dia menganggap ketika misalnya keluar itu memang harus memberikan kenyamanan bagi anak-anak kita. Kemudian menggendong bayi dan juga merespon tangisan bayi gitu. Respon yang tepat itu sangat membantu anak juga untuk mengerti seperti apa yang mereka ekspresikan. Ternyata juga lingkungan akan menerima ekspresi saya dengan tepat gitu.
Karena memang menangis, tertawa, tersenyum itu yang bisa bayi lakukan dalam perkembangan bahasanya di awal-awal kelahiran. Nah, kemudian mungkin kita bisa lihat juga beberapa aspek yang lainnya yang nanti akan membantu bagaimana perkembangan bahasa anak dan keterlibatan orang tua, yaitu dalam aspek bermain gitu. Nah, mungkin ayah bunda kalau misalnya selama ini di dalam persepsinya kalau misalnya kita bermain sama anak ya mungkin ya bagaimana mungkin menyediakan mainan, kemudian anak senang, ya mungkin anaknya juga bermain sendiri, ibunya sibuk memasak gitu ya, atau ayahnya sibuk dengan gadget gitu, dengan gadgetnya sendiri, dan anak bermain sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya ketika misalnya bermain tidak hanya di sana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, anak bahagia, anak senang, kemudian anak terhibur, tidak hanya sampai pada aspek itu gitu ya. Jadi ada berbagai aspek yang bisa kita gali sebenarnya di dalam permainan itu sendiri. Yang pertama itu memang aspek kognitif gitu ya, bagaimana pemrosesan informasi, bagaimana pemecahan masalah, itu banyak kita dapat dari proses bermain gitu. Nah, jadi malah ketika misalnya anak bermain gadget, itu sebenarnya mereka menyelesaikan masalah tidak dalam kehidupan nyata gitu ya. Dan ketika mereka bermain itu ada tahapannya. Jadi bermain itu akan mempengaruhi perkembangan sosial anak. Coba kita lihat misalnya ketika anak 1-2 tahun, biasanya kan mereka bermain cuman main sendiri. Kemudian tahapan berikutnya mulai melihat orang tapi tidak terlibat dengan orang lain gitu ya. Kemudian mulai mendekat, kemudian saling berganti-ganti mainan walaupun masih dengan mainan sendiri, sampai akhirnya memang mereka bisa bermain secara sosial gitu ya. Di sana ada peran, kemudian ada pergantian, ada komunikasi di sana, ada juga berbagai aktivitas gitu. Nah, disinilah yang sebenarnya ketika anak berinteraksi dengan anak-anak yang lain juga akan membantu bagaimana perkembangan bahasa anak. Nah, dengan aspek bahasa ini sebenarnya proses bermain itu adalah perkembangan gramatikal yang paling kompleks gitu ya. Apalagi ketika anak-anak kita bermain peran. Oh ya, saya ini jadi bu guru ya. Nah, kamu jadi muridnya gitu. Nah, kemudian ya bu guru dia mau menjelaskan tentang apa. Nah, kemudian murid bertanya. Nah, di sana memang akan terjadi komunikasi dua arah. Kemudian di sana juga akan terjadi sebuah aturan dalam sebuah permainan gitu ya. Jadi banyak sebenarnya yang kita dapat di dalam proses permainan gitu. Anak dapat pemecahan masalah, anak dapat bagaimana berinteraksi dengan teman sebayanya, anak juga mengembangkan perkembangan bahasa yang sebenarnya itu lebih kompleks ketika mereka bermain dengan teman-teman mereka. Dan yang terpenting juga ternyata anak-anak juga mempelajari aturan sederhana ketika bermain. Nah, berbeda ya ayah bunda ketika misalnya mereka bermain sendiri, sibuk dengan gadget mereka sendiri, di sana mungkin ada pemecahan masalah, tapi mereka tidak pernah berhadapan dengan konflik dengan dunia nyata gitu ya. Di sana mereka tidak akan banyak melakukan perkembangan bahasa mereka karena memang tidak ada dialog di sana gitu ya. Kemudian mereka juga tidak ada misalnya bagaimana untuk berbagi dengan orang lain karena di sana juga mereka lebih banyak bermainnya adalah dengan menggunakan media permainan online. Nah, inilah yang memang perbedaannya ketika memang kebanyakan anak-anak kita sekarang lebih banyak akhirnya dengan gadget. Mungkin menurut ayah bunda, oh ya anak saya umurnya 1 tahun, kemudian saya berikan baby TV dengan maksud bisa mengembangkan keterampilan bahasa mereka, kemampuan bahasa mereka gitu. Ternyata dari beberapa penelitian yang kita baca, malah ketika anak tentu misalnya banyak interaksinya dengan gadget di tahun-tahun pertama, itu malah mempengaruhi perkembangan bahasa anak gitu. Jadi salah sebenarnya kalau kita menganggap 1 tahun pertama saya beri nih, walaupun itu kontennya baby TV dan segala macam ya, berharapnya juga bisa bahasa Inggris gitu ya. Nah, tapi di sana akhirnya banyak kita lihat nadanya yang mereka ketika berbicara gitu ya sama dengan apa yang mereka tonton gitu. Misalnya nih anak-anak suka nonton Upin Ipin, cara ngomongnya juga hampir sama dengan cara ngomong Upin Ipin gitu. Inilah yang akan sebenarnya akan mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Jadi tidak akan menambah kosakata sebenarnya, tapi malah ternyata menghambat perkembangan bahasa anak gitu. Nah, sementara ketika mereka bermain dengan dunia nyata, dengan ada media, kemudian terlibat orang tua di sana, sehingga ketika orang tua terlibat,
sebenarnya bermain juga sebagai sebuah proses terapi. Jadi biasanya kalau kita misalnya ada orang tua bermasalah dengan anak, atau anak merasa dia bermasalah dengan orang tua, merasa mungkin selama ini sering dimarahin dan segala macam, kita menggunakan bermain sebagai media gitu, sehingga mereka juga bisa mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan melalui media permainan gitu. Jadi banyak ternyata manfaatnya yang bisa kita rasakan ketika orang tua sebenarnya terlibat di dalam proses bermain dengan anak gitu. Oke, jadi dari beberapa penjelasan itu memang akhirnya bisa kita simpulkan hubungan antara bermain dengan perkembangan anak gitu. Jadi sebenarnya ketika misalnya bermain itu juga sebenarnya perilaku bermain dapat berfungsi sebagai jendela perkembangan anak. Kita melihat nih ketika mereka bermain, oh ini udah sampai tahapan mana sih sebenarnya anak-anak kita gitu ya. Seperti tadi ternyata memang ada tahapan-tahapannya secara sosial di dalam bermain gitu. Kita lihat, oh anak kita kok belum bisa ya bermain yang idealnya mereka sudah bisa berbagi peran, kemudian sudah bisa mengikuti aturan, sudah bisa mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan, tapi ternyata masih melihat-lihat dari jauh gitu ya, nggak mau terlibat dengan permainan teman-teman mereka. Atau malah kita lihat nih gitu ya, misalnya dengan kita menggunakan boneka tangan gitu, bagaimana mereka bisa merespon apa yang kita ceritakan ya gitu. Misalnya kita menggunakan bonekanya kesukaan anak-anak masing-masing ya, terserah, ada yang mungkin boneka binatang atau misalnya peran-peran tertentu yang memang disenangi anak. Nah mereka kira-kira perkembangan bahasa mereka, yang perkembangan bahasa reseptif mereka sudah bagus atau belum ya? Apa yang kita sampaikan kira-kira mereka bisa serap atau enggak gitu? Atau malah mereka yang ekspresifnya kurang mampu gitu ya. Jadi apa yang mereka nggak bisa mengungkapkan apa yang ingin mereka sampaikan, mereka nggak bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan gitu ya. Jadi itu sangat bisa kita lihat, sehingga memang bisa dikatakan kalau misalnya bermain itu merupakan jendela perkembangan anak gitu. Nah kemudian reinforcement development, jadi memang bermain itu juga sebagai media perkembangan seperti yang tadi gitu ya. Kemudian juga secara umum bermain dapat menggambarkan perubahan secara kualitatif atau kuantitatif dari perkembangan anak tadi gitu. Jadi sangat erat sebenarnya bagaimana hubungan antara bermain dengan perkembangan anak gitu. Tidak hanya dari segi kognitif, tapi juga nanti untuk bagaimana menstimulus perkembangan bahasa anak gitu. Jadi ketika misalnya di rumah ayah sama bunda bermain peran, nah itu sangat efektif sebenarnya ya. Ini bunda mau jadi apa ya perannya ya, nah adik mau jadi apa, yuk nanti kita gantian gitu. Nah ini juga sangat melatih bagaimana rasa empati anak sebenarnya gitu ya. Jadi dia bisa merasakan bagaimana apa yang dirasakan orang lain, bagaimana ketika saya juga menjadi orang lain gitu. Nah jangan akhirnya ketika anak sibuk dengan mainannya banyak nih gitu ya, dia dibelikan lengkap tapi dia mainnya sendiri gitu ya. Kemudian mungkin bundanya sibuk dengan misalnya online shopping atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Begitu juga dengan ayah. Jadi bagaimana memang ada ketika anak bermain itu ada interaksi. Nah bermain ini sebenarnya tidak hanya menggunakan media. Misalnya yuk sekarang kita main masak-masakan. Wah ya bunda waktu dulu kecil dulu pasti pernah ya main masak-masakan gitu ya, daun-daun yang dipotong-potong atau apa, rumput di segala macam. Nah itu kita juga bisa mungkin terlibat ketika misalnya bunda masak di dapur, yuk dek kita belajar yuk motong, gimana cara memotong ini apa, oh ini wortel itu warnanya apa sih dia, oh ternyata warnanya orange gitu ya. Jadi itu udah menambah kosakata juga gitu ya. Nah kemudian itu juga nggak hanya menambah kosakata, melatih juga bagaimana motoriknya anak gitu ya. Nah itu juga sangat penting gitu. Nah ini loh dek, ini cara masaknya seperti ini. Pertama misalnya kita tumis bawang, kemudian kita kasih air. Oh ternyata anak paham. Ternyata di dalam membentuk sesuatu atau kita membuat sesuatu itu selalu ada tahapannya. Jadi anak juga tahu ternyata segala sesuatu itu ada prosesnya. Ternyata banyak ya ayah bunda ya kan. Jadi ketika misalnya kita memang terlibat di dalam pengasuhan anak, aspek-aspek perkembangan itu banyak akhirnya terstimulus dengan baik. Nah kalau misalnya ayah bagaimana ya gitu ya. Nah peran ayah di dalam pengasuhan itu juga sangat penting gitu ya. Nah anak laki-laki mengenal seperti apa peran dia sebagai anak laki itu memang dari ayah gitu. Jadi bagaimana juga, nah kenapa ya anak laki-laki kadang-kadang nggak suka mengekspresikan apa yang dirasakannya, nggak terbiasa mungkin mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan gitu. Ini sebenarnya juga pengaruh dari lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Jadi ketika misalnya seorang ayah memang jarang berkomunikasi dengan anak gitu ya, itu kan sebenarnya anak proses belajar
belajarnya adalah modeling. Jadi ketika misalnya 1 sampai 5 tahun itu memang anak-anak itu proses belajarnya adalah memodel apa yang ada di lingkungannya. Dia melihat segala sesuatu, kemudian dia contoh, kemudian dijadikan sebuah perilaku. Nah, ketika ayah jarang berkomunikasi dengan anak, otomatis juga anak akan jarang berkomunikasi dengan ayah gitu. Jadi ini keterlibatan orang tua, baik ayah, ibu atau mungkin lingkungan terdekat yang ada di sekitar anak, signifikan yang lainnya, misalnya apakah nanti ada nenek, kemudian ada kakek gitu. Jadi sebenarnya semakin ramai di dalam sebuah rumah gitu ya, kita berharap memang pola bagaimana perkembangan bahasa anak itu semakin bagus gitu ya. Karena apa? Interaksi itu sebenarnya banyak. Oh ya, ayah mengajak berbicara, ibu kemudian ajak berbicara, nenek juga ngajak berbicara, kakek juga ada interaksi dengan anak gitu ya, sehingga anak juga mendapatkan perkembangan, kemudian juga anak mendapatkan kosakata yang baru yang ada di lingkungan mereka gitu. Nah, tapi ketika misalnya sibuk dengan kegiatan masing-masing, ya otomatis nanti anak sibuknya dengan gadget, dan itu nanti akan mempengaruhi bagaimana perkembangan bahasa anak-anak kita gitu. Jadi kita lihat sekarang nih, mungkin banyak nih anak yang bahasanya tuh kayak robot gitu ya, ngomongnya datar gitu. Kemudian seperti apa yang mereka tonton, wah tadi ada dinosaurus dan segala macam, itu aja yang diulang-ulang mereka gitu. Nah, padahal nanti kalau kita lakukan assessment dari segi kemampuan intelektual mereka bagus gitu ya. Tapi perkembangan bahasa mereka itu memang di bawah usia mereka. Nah, ketika mereka mengalami permasalahan delay di dalam perkembangan bahasa, itu nanti akan mempengaruhi memang proses bagaimana keberhasilan mereka ketika belajar di sekolah dasar. Jadi sayang kalau misalnya akhirnya anak-anak kita underachiever gitu ya, dari kemampuan mereka yang besar mungkin 1 botol aqua, ternyata yang terisi itu cuman 1/4-nya gitu, sehingga prestasi yang mereka dapatkan di sekolah biasanya memang di bawah kemampuan yang mereka miliki gitu. Bisa kita lihat juga mungkin nanti berbagai metode-metode yang bisa kita lakukan di rumah ya Bunda ya, sehingga nanti perkembangan bahasa anak itu juga akan semakin bagus gitu ya. Bagaimana komunikasi anak, kemudian perkembangan anak bagaimana baik itu ekspresif dan reseptif mereka juga bagus. Salah satunya memang ya tadi mungkin sudah kita lihat juga sama-sama, kita tahu bagaimana tentang literasi kita ya. Jadi salah satu beberapa penelitian yang banyak juga sekarang dilakukan bagaimana tentang peningkatan lingkungan home di rumah kita, itu bagaimana memang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi itu semakin banyak gitu. Nah, dengan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan literasi di sini tidak hanya apakah hanya sekedar orang tua membacakan buku, ternyata tidak gitu ya. Nah, di sini bagaimana orang tua memang menyediakan berbagai fasilitas-fasilitas, kemudian yang itu nanti akan mendukung bagaimana perkembangan dan minat anak terhadap membaca, kemudian juga berbahasa dengan baik gitu. Nah, ini tidak hanya apakah saya harus misalnya bukunya banyak di rumah. Nah, ternyata dengan melakukan kunjungan-kunjungan gitu ya. Jadi orang tua misalnya melakukan kunjungan ke perpustakaan atau ke suatu tempat yang memang anak banyak belajar di sana, itu juga akan mempengaruhi bagaimana perkembangan literasi anak-anak kita gitu. Jadi di sini bagaimana karakteristik lingkungan itu sendiri menghadirkan beberapa kebutuhan yang berhubungan dengan perkembangan bahasa anak, baik itu nanti kegiatan-kegiatan fisiknya ataupun mungkin aktivitas bersama dengan orang tua. Kemudian juga nanti mengembangkan berbagai keterampilan-keterampilan yang berhubungan dengan literasi anak. Jadi sekali lagi di sini juga menekankan bagaimana aktivitas anak bersama orang tua gitu ya. Jadi tetap tidak bisa kita lepas gitu. Ternyata memang perkembangan anak itu tergantung memang bagaimana interaksi antara orang tua dengan anak. Nah, ada nanti kita lihat nih beberapa aspek mungkin bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan literasi anak di rumah. Kita menyediakan lingkungannya, apa sih kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu memang menstimulus anak untuk berbicara dan memberikan penjelasan gitu. Dari berbagai penelitian ternyata memang dengan adanya home environmental literasi itu sangat mempengaruhi perkembangan anak. Jadi kegiatan yang bisa kita lakukan pertama itu adalah memang menstimulus anak untuk berbicara dan memberikan penjelasan. Nah, jadi kita memang mengajak anak berbicara dan memberikan penjelasan gitu. Dan ini apa? Oh, ini bola gitu. Nah, bola itu yang mana ya?
Nah, bola itu yang bulat, bola itu kita tendang, bola itu memantul. Nah, kondisi hal-hal yang seperti itu bisa kita lakukan sehingga kita tidak hanya mengajarkan satu konteks kosakata, tapi kita juga mengembangkan dan meminta anak memberikan penjelasan. Kemudian membacakan buku kepada anak dan mengunjungi tempat-tempat ya seperti perpustakaan atau toko buku dan segala macam. Kemudian melakukan aktivitas bersama anak dan berbincang bersama anak gitu. Oh ya, Dek, tadi ke sekolah. Nah, di sekolah tadi ngapain aja gitu. Jadi kita melatih anak untuk berbicara. Atau mungkin ketika usianya masih tahun atau misalnya 2 tahun gitu ya. Kita mungkin menanyakan hal-hal yang sangat simpel gitu. Adik suka makan apa gitu. Kemudian jadi anak kita memang kita ajak aktif untuk berkomunikasi gitu. Adik suka makan apa? Nanti adik kalau misalnya siang ya bunda ingin dibuatin apa untuk makan siangnya gitu. Adik suka sayur ya? Sayurnya ya sayur yang mana? Adik hari ini kita makan sayur ya? Sayurnya warnanya hijau. Kemudian bunda kasih kuah dan segala macam. Jadi memang ada aktivitas, kemudian kita berbicara dengan anak terkait aktivitas kita. Kemudian membaca secara interaktif. Nah, di sini juga anak mungkin kita minta juga selain orang tua mungkin membacakan sebuah cerita, kemudian anak kita minta juga menceritakan apa yang mungkin ada dalam pikiran mereka. Kemudian menstimulus zona perkembangan mereka gitu ya. Jadi mulai dari aspek tadi kognitif, kemudian sosial, kemudian juga perkembangan bahasa anak. Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa dilakukan oleh ayah dan bunda di rumah sehingga kita berharap perkembangan bahasa anak kita tidak delay, tidak terlambat gitu ya. Jadi kalau misalnya ibarat pesawat delay, dia akan sampai, tapi sampainya tentu waktunya berbeda dengan jam terbang yang sebenarnya. Begitu juga dengan perkembangan anak gitu. Dia akan sampai juga, tapi waktunya akan berbeda dengan usia kronologis mereka gitu. Jadi diharapkan ketika mereka usia 5 tahun sudah sama dengan teman-teman dia yang juga usia 5 tahun, tapi karena dia delay gitu. Jadi akhirnya dia sampai ke tujuannya di usia 7 tahun gitu. Nah, jadi memang interaksi orang tua, ada model di lingkungan, kemudian ada interaksi orang tua dengan anak sangat membantu bagaimana perkembangan bahasa anak-anak kita. Tidak sulit sebenarnya, mulai dari bermain, kemudian memang membacakan buku dengan anak, kemudian melibatkan anak di berbagai aktivitas kita sehingga perkembangan bahasa dengan anak itu semakin bagus dan anak juga merasa mereka diterima dan ikatan emosi antara orang tua dengan anak bisa terjalin dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu ayah bunda untuk melatih perkembangan bahasa anak di rumah gitu. Sekali lagi, peran kita di dalam perkembangan bahasa anak itu sangat dominan. Demikian dari saya. Jadi Prokami Wilayah Sumatera Barat selalu mendukung gerakan untuk kemajuan dan kesehatan anak Indonesia sebagai penerus bangsa. Sekali lagi, anak terlindungi, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.